Kemudian sholat jenazah ya, ketika tetangga kita itu meninggal, kita ikut sholat jenazah, akan tetapi kita tidak wudhu. Ya, kita tidak wudhu ya, lucu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang kemarin, yaitu tentang diskusi kita atau percakapan kita dengan Bapak Bajuri. Nah, alhamdulillah beliau selalu menonton video-video kami, dan kemarin kami menanyakan bahwa apakah memiliki referensi atau hujah bahwa Bapak Haji Nur Hasan itu benar-benar berguru atau nyantri atau memiliki sahnat sampai ke Syekh Abu Samah atau Syekh Umar Hamdan. Nah, langsung saja ya kita bacakan komentar dari beliau ya. Sepertinya beliau itu kehabisan hujah ya. Soalnya kita akan mengajak beliau untuk berpikir kritis atau menanyakan informasi dari mana bahwa Bapak Haji Nur Hasan itu berguru ke Mekah, Madinah sana, ke Darul Hadis dengan memiliki pemahaman pemahaman yang terjadi saat ini di Islam Jamaah. Komentar beliau yaitu, "Tonton, kamu percaya iman, nggak percaya kafir, ragu-ragu munafik, udah titik lah." Inilah doktrin yang diajarkan di Jogam, bahwa kita itu memang akalnya itu dikerdilkan ya. Kita itu tidak bisa berpikir kritis meskipun pendidikan kita itu tinggi ya, meskipun kita itu kuliah sarjana S1, S2 maupun S3, tapi ketika kita sudah mendapatkan doktrin di sana bahwa apa yang disampaikan oleh guru mereka atau pengurus mereka itu sahih ya, semuanya itu benar. Akhirnya ya seperti ini. Jadi kalau kehabisan hujah itu ya jawabannya ya pokoknya. Udah titik pokoknya. Itu kan sulit. Nah, di video-video kita di sini kita itu kan tujuannya untuk mengedukasi atau mengikis doktrin atau akal-akal yang beku, nah, supaya lebih cair, supaya bisa berpikir lebih kritis. Padahal ya, apa yang disampaikan beliau ini pasti disampaikan oleh pengurus ya, bahwa percaya iman ya, tidak percaya kafir, ragu-ragu munafik, itu ya bapak-bapak penerobos yang ngaji di mimbar seperti itu yang disampaikan. Nah, di kesempatan ini kita akan mengkaji atau kita mengedukasi atau kita memberikan kuliah gratis lah. Kita belajar bareng ya, kita belajar bareng bahwa apa sih yang dinamakan oleh iman itu, takrif iman itu seperti apa, kafir itu seperti apa, dan juga ragu-ragu itu seperti apa. Apakah ini diajarkan di Jogam? Pastinya tidak. Dan di sini pun saya juga tidak menggurui ya, karena di sini kita itu belajar bersama, dan posisi saya itu hanya sebagai mubalek, yaitu mubaligun ya, itu sebagai penyampai, berasal dari akar kata balago yubaligu tabligun wa huwa mubaligun ya. Balago itu menyampaikan, atau kalau mubaligun atau mubalek itu penyampai. Saya itu hanya menyampaikan qaul-qaul para ulama ya, pendapat-pendapat para ulama. Jadi gurunya itu sebenarnya ya para ulama tersebut, saya itu cuma penyampai saja atau perantara. Dan di sini kita itu ngaji bareng, kita itu belajar bareng. Tayyib, langsung saja ya. Kita baca dari definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab ya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ya.
di karya Imam At-Tahawi, dan karya Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi, ini syarahnya ini. Jadi kitab syarah akidah Tahawiyah itu disarah oleh Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi. Beliau menjelaskan al-imanu qaulun bil lisani wal i'tiqadi wal jinani wa amalun bil arkani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Iman adalah ucapan dengan lisan, ya, keyakinan dalam hati. Ya, ketika sudah mengucapkan dengan lisan, kita meyakini dalam hati. Dan amal dengan anggota badan, atau diamalkan dengan anggota badan. Iman bertambah, atau iman bisa bertambah dengan ketaatan. Kita taat kepada Allah dan juga Rasul, maka iman kita itu akan bertambah. Dan berkurang dengan maksiat. Nah, keimanan kita itu bisa berkurang dengan maksiat. Penjelasannya seperti apa ya? Yang pertama yaitu ucapan dengan lisan, ya. Qaulun bil lisani, termasuk syahadat dan zikir-zikir lainnya. Nah, ini kita bersyahadat, kita zikir. Ini adalah bentuk manifestasi verbal dari keimanan. Jadi nggih, Bapak Bajuri, bahwa yang dinamakan keimanan itu ya seperti ini, mengucapkan dengan lisan. Ya, bukan mengucapkan bahwa Bapak Haji Nur Hasan itu memiliki sanad berguru dengan Abu Samah dan Syekh Umar Hamdan. Tapi ini maksudnya dari iman yang jenengan ucapkan itu, yaitu mengucapkan dengan lisan, seperti syahadat. Kemudian yang kedua yaitu i'tiqadu bil janani, yaitu keyakinan dalam hati, mencangkup pembenaran terhadap seluruh rukun iman dan keimanan kepada ajaran Islam secara batin. Nah, ini maksudnya nggih, seluruh rukun iman, Pak. Ya, rukun iman tidak ada ini, tidak ada hubungannya sama Jokam dan juga Bapak Hasan. Kemudian yaitu amal dengan anggota badan. Wa amalun bil arkani, seperti sholat, puasa, zakat, jihad, dan amal soleh lainnya. Ya, ini istilah amal soleh itu kan ya sudah ma'ruf ini di Jokam. Menurut ahlu sunnah, amal adalah bagian dari keimanan. Yang terakhir yaitu yajidu bitta'ati wayan kusu bil maksiati, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Iman bukan sesuatu yang statis ya, tapi dinamis. Ia bisa naik dan turun tergantung ketaatan seseorang. Jadi ini yang dimaksud dengan iman atau keimanan ya. Lebih spesifiknya bisa dikatakan mengimani rukun iman, bukan mengimani meyakini Bapak Haji Nur Hasan. Ya, kita mungkin bisa boleh yakin dengan beliau, akan tetapi harus ditunjang dengan bukti-bukti yang otentik ya, tidak pokoknya ya, tidak pokoknya. Nah, yang kedua yaitu tidak percaya apa tadi katanya jenengan, kafir ya. Kita bacakan nih, kita cari referensi lagi ya. Dalam lisan Al-A'rab, Ibnu Manzur menjelaskan definisi dari kafir atau kufur ya. Al-kufru naqisul imani wal kafiru fil lugati as-satiru li syai'in ya. Kufur ya, adalah lawan dari keimanan atau lawan dari iman. Wal kafiru fil lugati as-satiru li syai'in. Dan kafir secara lughah atau secara bahasa adalah orang yang menutupi sesuatu. Kemudian menurut istilah syar'i atau secara terminologi syariat, menurut Imam An-Nawawi, nah di sini kita membawakan kaul dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ini di Jokam ini juga dikajikan ini Sahih Muslim, akan tetapi syarahnya masih belum ya, kita ngaji bareng-bareng saja. Al-kufru huwa al-juhudu
awit takdzibu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kufur adalah mengingkari atau mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, orang yang dikatakan kafir seperti yang antum ucapkan di komentar di video saya, itu salah persepsi ya. Jadi kami atau saya itu tidak mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi saya dan juga teman-teman yang antum panjenengan arani JRK itu mengingkari apa yang dibawa oleh Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, ngoten nggih, Bapak Bajuri ya. Jadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pengurus ya, apa yang pemahaman ajaran yang dibawa oleh Bapak Haji Nur Hasan itu yang kami ingkari. Kami tidak mengingkari ajaran atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ngoten nggih, fahimtum nggih, paham nggih. Nah, ngoten. Dan yang terakhir yaitu panjenengan mengatakan ragu-ragu atau munafik ya. Kita bacakan nggih secara bahasa atau secara etimologi. Kata munafik itu berasal dari kata an-nifaq ya, an-nifaqu berasal dari kata nafaqah ya, yunafiqu yang artinya menyembunyikan. Kata ini diambil dari nama lubang persembunyian hewan tanah yang punya 2 pintu. Oh, ini mungkin ya dulu istilah ini dipakai seperti itu ya. 1 pintu untuk masuk dan 1 lagi untuk kabur jika terancam. Jadi punya pintu depan dan juga pintu belakang. Orang munafik menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Ya, di sini kita juga mencantumkan sumber ya, literasinya. Lisan Al-A'rab karya Ibnu Manzur. Nah, secara istilah ya toh, nifaq secara istilah atau secara terminologi syar'i, menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kita menukil dari Syarah Sahih Muslim, an-nifaqu idharul khairi wa israru syarri. Nifaq adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Selanjutnya, menurut Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, an-nifaqu idharul imani wa israrul kufri. Nifaq adalah menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Kemudian kita jelaskan lagi ya, dari penjelasan nifaq tersebut itu ada jenis-jenis munafik menurut para ulama, yaitu kemudian ulama membagi munafik itu menjadi 2. Yang pertama yaitu nifaq i'tiqadi atau munafik besar ya. Maksudnya yaitu orang yang secara batin itu kufur, di hatinya itu mengingkari, tetapi secara lahir menampakkan keislamannya. Pengertian selanjutnya yaitu keluar dari Islam dan akan kekal di neraka. Nah, ini ancamannya itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, bukan keluar dari jokam atau dari Islam jamaah nggih, Bapak Bajuri. Ini lihat Quran surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Nah, ini dalil bahwa orang yang munafik atau munafik yang i'tiqadi gitu ya, bukan munafik yang kecil gitu, bukan, tapi munafik yang besar itu bisa dapat mengeluarkan dari keislaman dan ditempatkan di neraka. Nomor 2 yaitu penjelasan ulama atau pembagian ulama dari nifak, yaitu nifak amali atau nifak kecil. Pengertiannya yaitu orang yang berperilaku seperti orang munafik, meskipun masih beriman. Dia itu masih beriman, tapi
dia memiliki ciri-ciri seorang munafik. Tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dosa besar ya. Itu tidak mengeluarkan seseorang ini dari keislaman, tetapi mendapat dosa yang besar. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki utawi tondo-tondone munafik iku salasun. Ono telu, ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Tanda-tanda munafik yang pertama yaitu jika berbicara ia berdusta. Wa idza a'ada akhlafa. Dan jika berjanji ia mengingkari. Wa idza i'tumina khona. Dan jika diberi amanah ia berkhianat. Bisa kita introspeksi diri kita masing-masing ya, bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada pada diri kita atau tidak. Contoh ya, seperti kita itu boleh berbohong ya. Di ajaran Jukam itu kan kita kayak dihalalkan berbohong ya. Jadi ditanya punya imam nggak? Wong jobo itu dibohongin pun juga nggak apa-apa. Kemudian ini praktek yang saya terima lah ya, ini ya, disclaimer terlebih dahulu. Kemudian sholat jenazah ya, ketika tetangga kita itu meninggal, kita ikut sholat jenazah, akan tetapi kita tidak wudhu. Kita tidak wudhu ya, lucu. Terus kemudian kita tidak mau sholat berjamaah dengan mereka ya. Kita sholat berjamaah tapi niat kita munfarid. Nah, tanda-tanda seorang munafik ini ada pada diri kita atau tidak, Bapak Bajuri? Coba dikoreksi ya, apa yang diajarkan di dalam Jokam itu atau yang jenengan praktekkan itu ada di sini nggak? Ada di hadis yang Bukhari Muslim ini nggak? Jenengan kan juga ngaji Bukhari Muslim. Itu coba dilihat lah. Nah, coba dilihat ya. Ya, jadi di sini saya tidak memvonis ya, tapi kami mengajak untuk introspeksi diri saja ya, introspeksi diri saja. Ya, jadi jangan sampai tanda-tanda ini ada pada diri kita, Pak. Ngoten loh ya. Dan juga saya berpesan kepada Bapak Bajuri ya untuk berpikir kritis, untuk bisa menerima informasi atau referensi dari yang lain ya. Dan saya sudah meluangkan waktu loh, saya sudah meluangkan waktu untuk membuat video ini. Jadi saya minta tolong ya, jenengan jangan ada rasa kebencian terhadap kami. Kemudian simak video ini sampai habis dengan hati yang netral ya. Hatinya coba tata terlebih dahulu. Coba apa yang dikatakan oleh Le Anton ini ya, oleh Cak Lek Anton ini kira-kira masuk apa enggak, ini bisa diterima atau enggak dengan nalar dan hati yang bersih ya. Pesan saya cuman seperti itu, dan pesan ini pun juga untuk saudara-saudara Jokam kami yang lain, untuk saudara-saudara Jokam saya yang lain yang menyimak video ini. Yep, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.